Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast Vera bersama saya kali ini Benadius Ferry, dan kebetulan hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, namanya Mas Radityo Yusuf Wibisono. Monggo silakan Mas Radityo. Terima kasih. Selamat datang. Monggo duduk Mas. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Bagaimana kabar Mas Ferry sendiri? Saya juga luar biasa Mas Radityo. Gimana nih sekarang, lagi sibuk apa ini Mas Radityo? Kebetulan saya masih sedang sibuk kuliah Mas, kuliah lanjut S2. Di mana itu? Saya kuliah di Universitas Gadjah Mada, untuk prodinya itu Magister Teknik Sistem. Teknik Sistem. Baru pernah dengar saya itu. Iya. Terkait apa itu? Tentang apa itu pelajarannya? Nah, sekedar info aja ya. Ini Oke. Teknik Sistem ini masih hanya ada satu di Indonesia saat ini, yaitu di UGM. Dan hanya ada S2-nya, untuk S1-nya masih belum ada. Untuk apa yang dipelajari di teknik sistem ini, sebenarnya teknik sistem ini memiliki kurikulum interdisiplin, teknik dan saintek. Kemudian juga ketika lulus nanti alumninya diharapkan dapat memiliki kemampuan dalam menganalisa makro secara sistemik. Kemudian juga di sini itu ada beberapa konsentrasi Mas, ada 3 konsentrasi, yaitu yang pertama ada energi baru terbarukan, kemudian ada teknik industri, dan juga ada teknik lingkungan. Oh, tiga konsentrasi ya. Nah sebenarnya dari ketiga konsentrasi ini itu sebenarnya memiliki hubungan yang saling sistemik, yang sangat sistemik itu. Berkaitan satu sama lain. Berkaitan satu sama lain. Nah contohnya misalnya di industri ini kan memerlukan suatu energi untuk menjalankan sebuah tempat industrinya gitu. Ya, yang kita ketahui sebuah energi yang dibutuhkan itu salah satunya adalah listrik. Listrik ya. Listrik ini itu bisa diproduksi dari beberapa pembangkit listrik, terutama kayak PLTU. Kemudian ada yang energi terbarukan ini tadi saya sebut sebelumnya. Energi terbarukan ini juga ada beberapa pembangkit listrik, yaitu ada pembangkit listrik kayu atau angin. Ya. Kemudian ada pembangkit listrik surya, sinar matahari. Oh, yang lagi banyak di ini ya, bukan orang-orangnya. Terus ada juga PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah, kemudian itu juga, terus sebenarnya secara garis besar juga dari ketiga konsentrasi ini itu juga saling berkaitan. Contohnya di sebuah sistem, misalnya kalau sebuah sistem dari yang ketiganya ini disambungkan dengan, kalau yang menurut saya paling atas itu energi terbarukan, di mana di energi terbarukan ini juga memiliki beberapa siklus Mas. Yang saya tahu itu ada input, kemudian proses, dan juga output. Nah untuk inputnya sendiri dari energi terbarukan ini, dia mengambil dari sumber daya energi yang ada di alam, yang dapat diperbarui dan terus ada. Contohnya misalnya tadi matahari tadi. Nah dari matahari itu dia diproses di pembangkit listrik tersebut untuk menghasilkan output berupa energi listrik tadi kan. Nah kemudian energi listrik ini itu outputnya bisa digunakan oleh sistem yang lain, contohnya kayak sistem industri misalnya untuk membuat sebuah misalnya kalau di industri food and beverage itu untuk membuat makanan atau minuman. Kemudian setelah diproses kan akan menghasilkan output. Nah yang saya ketahui itu ada 2 output di industri. Itu ada output yang berupa produknya dan juga ada yang berupa limbah. Limbahnya. Nah limbahnya ini itu nanti masuk ke input dari sistem selanjutnya, yaitu sistem teknik lingkungan tadi. Nyambungnya ke situ tadi ya. Nyambung terkait kan. Nah terus yang di teknik lingkungan itu diolah limbahnya untuk menjadi limbah yang dapat atau yang sangat baik, yang baik untuk lingkungan sekitar, maksudnya tidak mencemari lingkungan gitu. Nah mungkin segitu. Terus
Ya mungkin begitu Mas. Oke. Nah, kalau kesibukan di kampus sendiri di kuliah? Nah, untuk kesibukan saya kali ini tuh ada beberapa kan. Kalau yang di kuliah itu normalnya ada akademik. Nah, untuk akademiknya itu ya seperti biasa, ada ujian-ujian, kemudian ada tugas-tugas kuliah. Nah, tugas-tugas kuliah di S2 ini kebanyakan tuh kayak sering diskusi di kelas, kemudian juga ada presentasi tiap minggu. Ya, terus kemudian juga ada ujian-ujian juga tentunya dan segala macam lainnya. Terus juga untuk akademik itu mungkin bisa sambil minum aja biar kita santai aja gitu ya. Monggo Mas. Terima kasih Mas. Air putih aja nih Mas ya. Aman, sehat. Oke. Nah kalau yang non akademik, apakah ada kesibukannya juga nih Mas? Untuk yang non akademik, nah kebetulan kan kalau biasanya normalnya untuk S2 ini kan sangat cepat ya, waktunya, tempuhnya, studinya bisa 1,5 tahun atau 2 tahun, dan kebanyakan itu mereka udah fokus kepada akademik saja, nggak mungkin, agak sulit juga untuk buat nambahin non akademiknya. Karena juga ada yang kebetulan di teknik sistem ini ada 2 kelas kan, ada reguler sama yang non reguler atau reguler dan Lexus. Apa itu Lexus itu? Untuk Lexus ini reguler khusus, yaitu hybrid. Jadi kelasnya bisa online dan bisa offline juga. Kombinasi untuk biasanya untuk para pekerja sih yang sudah bekerja. Iya, sudah bekerja. Nah, kebetulan di non akademiknya ini kami ada suatu organisasi Mas, yaitu namanya Mahatesis. Itu merupakan organisasi angkatan. Kebetulan juga saya sebagai ketuanya. Oh, maksudnya jadi ketuanya nih. Oke. Ya, nah di dalam organisasi tersebut itu ada beberapa divisi dan anggota. Untuk yang pertama itu ada kan ketua sendiri saya, kemudian ada wakil juga, terus ada sekretaris dan bendahara. Oke. Nah, untuk divisinya itu yang pertama itu ada perencanaan dan pengendalian, kemudian juga ada riset dan inovasi, dan ada departemen informasi dan hubungan internal dan eksternal. Ada 3 divisi di bawahnya ya. Kemudian untuk tugas-tugasnya, untuk ketua sendiri saya itu mengkoordinasi divisi-divisi dalam melakukan tugasnya agar tetap berjalan dengan lancar gitu kan. Sesuai tupoksinya ya. Tupoksi ya benar. Tugas pokok dan fungsinya. Kemudian untuk yang wakil membantu saya juga dalam melakukannya pengkoordinasian juga. Oh iya, ada satu lagi tugas saya juga namanya menjaga mental health angkatan saya itu. Gimana itu? Nah itu contohnya bisa saya merancang sebuah kegiatan hiburan setelah melakukan kegiatan full 1 semester ataupun setelah UTS gitu. Kemudian untuk tugas yang lainnya di bagian sekretaris itu sebagai pembukuan kegiatan-kegiatan dan juga tugas-tugas dari semua divisi. Kemudian untuk yang bendahara ini ada juga pembukuan keuangan. Misalnya kalau bendahara ini kami juga menyelenggarakan seperti uang sosialisasi. Nah ini maksudnya uang sosialisasi ini sebentar sebelum inputnya dari bendahara dari mana itu? Dapat uangnya dari mana? Apakah ada berjualan kah atau dari apa? Kalau dari inputnya ini, maaf sebelumnya untuk inputnya ini kami melakukan iuran atau namanya disebut uang kas. Uang kas. Ya, uang kas per bulan itu. Ya, tiap bulan dikumpulkan. Nah, hasil dari uang kas ini nanti diperuntukkan digunakan untuk uang sosialisasi. Nah, uang sosialisasi ini biasanya digunakan ketika misal ada anggota angkatan yang sedang sakit, mungkin uangnya digunakan untuk memberikan kepedulian antar sesama gitu. Mungkin berupa kue atau apa gitu. Kemudian ada kepedulian ada benar. Terus selanjutnya itu juga ada uang buat duka misalnya. Ada yang kedukaan. Ada kedukaan. Untuk keluarganya ya. Benar, ada juga untuk kegiatan surprise di ulang tahun setiap ulang tahun anggota. Itu bisa juga buat bonding. Iya, erat juga kan.
Kemudian untuk yang per divisi-divisinya itu yang perencanaan dan pengendalian itu ada menyusun rencana strategis dan melakukan evaluasi serta pengendalian resiko. Kemudian untuk yang riset dan inovasi itu merancang atau meningkatkan kolaborasi serta publikasi juga, dan menginisiasi untuk mengikuti pelatihan dan workshop dan seminar. Kemudian juga informasi, ada divisi informasi dan hubungan internal serta eksternal. Ini untuk menjadi penghubung di antar angkatan maupun di dalam internal juga. Kemudian juga mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang telah kita lakukan, juga bertanggung jawab atas kegiatan sosial media. Ya. Terus kemudian pernah juga nih kita merancang sebuah kegiatan di mana berhubungan dengan angkatan juga, yaitu ketika sebelum UTS divisi dari perencanaan tadi itu merancang sebuah kegiatan yaitu belajar bersama. Nah itu mereka melakukan riset terlebih dahulu untuk mencari tempat yang cocok dan nyaman dan juga yang bisa menampung untuk seluruh angkatan gitu kan Mas. Nah selanjutnya dari info-info yang dari divisi ini itu diserahkan ke hubungan antar internal. Nah dari orang-orang divisi ini nanti itu akan membuat pengumuman ke angkatan untuk misalnya akan ada kegiatan belajar bersama pada hari ini. Nah nanti itu di set grup, jadi kami semua bisa mengikuti kegiatan itu. Kemudian juga tadi saya sebutkan sebelumnya pernah melakukan untuk menjaga mental health juga, itu saya merencanakan juga kegiatan hiburan setelah melakukan ujian-ujian UTS atau UAS segala macam. Dan tujuannya itu biar kita refresh lagi dan tidak suntuk, biar lebih konsentrasi lagi ke depannya. Menarik. Oke teman-teman, sekian podcast dari kita. Jangan lupa follow ya podcast kita untuk mendapatkan info-info yang menarik ya tentunya. Terima kasih. Selamat sore. Monggo diminum Mas Radit. Terima kasih.